Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Trian Yuliana. Di video kali ini saya akan membacakan novel Cinta untuk Fiza part 4. Jangan lupa ya, tekan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 4, Harapan dan Luka. Terkungkung dalam ketidakpastian semakin membuat jiwa ini lelah. Hari-hari yang biasa kulalui dengan kehangatan penuh canda tawa bersama keluarga, kini berubah beku dan hampa. Semenjak kejadian malam itu, hidup ini terasa kosong, seperti menyusuri lorong waktu yang sunyi dan gelap, serta tiada berujung. Semakin kesini, Pak Dava kian menutup diri, tak sedikit pun memberi celah supaya anganku bisa menerobos masuk untuk menyelami sifat-sifat dan keinginannya. Pria dingin itu seperti sengaja menghindariku. Dia selalu menenggelamkan diri bersama segudang aktivitasnya. Berangkat kerja pagi sekali, dan selalu pulang petang menjelang tengah malam hampir setiap hari. Entah masalah apa yang tengah digeluti. Yang ku tahu selain menjadi seorang dosen mata kuliah pengantar bisnis, pria itu juga memimpin salah satu perusahaan bonafit di Jakarta yang bergerak di bidang properti. Usaha apapun yang kulakukan untuk meruntuhkan dinding pemisah antara kami seperti tak berpengaruh sama sekali. Sarapan yang susah-susah ku siapkan, tak sekalipun dia sentuh apalagi dicicipi. Jangan bersusah payah, Fiza. Kalau saya mau makan, saya bisa membuatnya sendiri, ujarnya suatu ketika bertetapan dengan langkah jenjangnya di ujung tangga. Kala itu, aku mencoba menghalangi kepergiannya supaya meluangkan waktu untuk sarapan. Bagaimanapun status istri yang tersandang dalam diri mengharuskan untuk melayani suami sepenuh hati. Ya, meskipun usaha apapun tetap berujung tak ada arti. Apa sebenarnya salah saya? Saya bukan cenayang yang mampu menerobos masuk ke dalam pikiran Bapak. Kalau Bapak tak menginginkan pernikahan ini, kenapa saat itu menyetujuinya? Cecarku yang tak lagi mampu menahan diri. Pak Dava seketika membisu. Bibir tebal itu mengatup, dan rahangnya mengeras. Tak ada lontaran kata yang keluar untuk menjawab kerisauanku. Dia tampak kusar dengan napas yang memburu. Sempat menerpa wajahku, membuat hawa panas tiba-tiba menjalar di seluruh tubuh dan pipi. Seraya menyugar rambut hitamnya yang ditarik rapi ke belakang, dia melangkah dan mengabaikan pertanyaanku. Sementara itu, aku semakin tak tahan dengan sikapnya. Tolong jawab, Pak. Apa salah saya? Bukankah saya juga korban perjodohan ini? Kenapa Bapak hanya mementingkan diri sendiri? Cecarku lagi setengah berteriak, meluapkan puncak emosi yang tertahan memenuhi ruang hati. Pak Dava berhenti dan membalikkan badannya ke arahku. Biarpun ku jelaskan, kamu tak akan paham, Fiza. Lebih baik kita seperti ini. Hanya ada satu permintaanku. Tolong rawat tanaman bungaku. Jangan sampai ada satu tanaman pun yang layu atau mati. Untuk pekerjaan rumah, biar aku menyewa petugas kebersihan. Jawabnya dengan gurau datar. Mendengar permintaannya untuk merawat tanaman membuatku tercengang. Rasa cemburu tiba-tiba melipir dalam hati. Bahkan tanaman miliknya pun tetap lebih berharga dibandingkan denganku, istrinya. Ini kartu ATM buatmu. Kamu bebas menggunakannya untuk biaya kuliah dan memenuhi segala keperluanmu. Tangannya terulur, menyodorkan kartu tipis yang dia keluarkan dari dompet ke hadapanku.
Sementara aku tetap bergeming karena merasa canggung untuk menerima. Terimalah, paksanya seraya memberikan nomor PIN-nya. Aku menerimanya walaupun dengan ragu. Kalau seperti ini terus, apa Bapak tidak takut dilaknat malaikat? Tanyaku memberanikan diri. Maksud kamu? Salah satu alisnya terangkat dan kedua belah tangan bersedekap, menyiratkan meminta penjelasan lebih. Dengan mengabaikan posisi saya sebagai istri, secara tidak langsung, Bapak telah berniat menjadi suami durhaka. Apa Bapak mau menanggung dosa yang menggunung, termasuk menanggung dosa saya? Kewajiban suami bukan hanya soal memberikan nafkah berupa uang, melainkan masih banyak lagi tanggung jawabnya. Peduli apa kamu mengenai dosa-dosa saya? Yang perlu kamu ketahui, karena harus menikahimu, impian untuk hidup bersama wanita yang saya harapkan seketika hancur. Saya tegaskan sekali lagi, meskipun kupaparkan, kamu benar-benar tak akan paham. Sudahlah, apa pentingnya perdebatan ini? Saat ini banyak sekali pekerjaan yang telah menunggu. Jangan membuat waktu saya terbuang percuma. Perkataan serta sorot matanya yang tajam seketika melemaskan raga ini. Tubuhku benar-benar layu dan lemah tak berdaya seperti tanaman yang terinjak. Setiap kata yang terlontar dari mulutnya membuat lidah terasa keluh. Kaca-kaca di pelupuk mata akhirnya runtuh, menerjang pipi secara tak beraturan. Sikap angkuh dan dingin yang melekat pada dirinya benar-benar membuat dada ini bergejolak. Dengan napas memburu, kulempar tatapan darinya, lalu menundukkan wajah teramat dalam. Berusaha mengurai sesak yang terasa membelenggu, hingga pria yang sebenarnya tampan itu berlalu tanpa kata, meninggalkan aroma maskulin yang sedikit mampu mengisi kekosongan jiwa. Saat tersadar, aku merutuki diri. Bisa-bisanya terlena dengan aroma pria yang sama sekali tak berperasaan itu. Di meja pojok perpustakaan kampus, aku merenungi jalan hidup yang terasa berliku. Meskipun sadar jika hidup manusia tidak terlepas dari segala ujian, tetapi jika terus-menerus seperti ini, hati pun benar-benar tak sanggup. Ingin sekali terlepas dari belenggu yang menyesakkan ini. Namun, entah bagaimana caranya. Mungkin kuncinya memang harus ikhlas dan sabar. Aku tak mampu membayangkan bagaimana hari-hari Siti Asiyah binti Muzahim ketika menjalani kehidupan sebagai permaisuri Fir'aun yang kejam. Konon katanya, Fir'aun bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar yang disematkan kepada seorang pemimpin dalam peradaban kuno. Raja Mesir yang sesungguhnya bernama Ramses II itu begitu zalim. Dia tak segan-segan membunuh rakyat di wilayahnya yang menyembah selain dirinya. Bahkan kepada Siti Asiyah, istri tercintanya sekalipun, kekejamannya tetap berlaku sama. Kuhela napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Dibanding dengan Siti Asiyah, ujianku tiada apa-apanya. Pantaskah aku berkeluh kesah? Jangan melamun. Kamu mau kesambit hantu di sini? Suara bariton dari pria yang kukenali seketika membuyarkan angan. Mas Dirga? Kenapa kesini? Tanyaku terkejut dan heran. Bukannya tak boleh, tetapi ada perlu apa? Apakah tidak praktik? Aku kesini karena mama yang minta. Beliau khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Berkali-kali aku menghubungi nomormu, tetapi nggak aktif. Terus,
Dari mana Mas Dirga tahu kalau Fiza di sini? Teman kamu yang ngasih tahu. Tadi aku sempat hubungi dia. Maksud Mas Dirga Rara? Siapa lagi kalau bukan dia? Kamu sedang ada masalah? Tanyanya penuh selidik setelah hening beberapa saat. Aku mengalihkan pandangan. Tak ingin menatap manik matanya yang menyeratkan kekhawatiran. Lelaki di hadapan itu selalu bisa menangkap gurat kesedihanku. Gak ada, Mas. Bagaimana kabar Mama? Alhamdulillah baik. Fiza, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu? Fiza bahagia kok. Jawabku menunduk sembari meremas jemari. Jangan bohong. Selamanya kamu tak akan bisa berbohong jika berhadapan denganku. Aku tadi sempat melihat suamimu berjalan bersama seorang wanita. Siapa wanita itu? Apa suamimu memperlakukanmu dengan buruk? Katakan saja padaku. Ujarnya panjang lebar. Mas Dirga sudah kayak emak-emak yang belanja di tukang sayur. Ucapku mengalihkan pembicaraan seraya mengurai senyum. Perhatiannya begitu menghangatkan. Namun posisiku kini berbeda. Harus selalu mengingat akan batasan. Kita bukan mahram, Mas. Jangan menatapku seperti itu. Tegasku saat menangkap senyum dan tatapan matanya yang menyeratkan perhatian. Wah, ustazahnya mulai ceramah. Oke, aku hanya perlu bicara denganmu. Kenapa nggak pernah merespon pesanku? Fiza sibuk, Mas. Jawabku sekenanya. Kamu bermaksud mengabaikan masmu ini? Bukan begitu. Fiza memang sibuk akhir-akhir ini. Lagian, kenapa Mas Dirga tak menikah saja? Kayak nggak ada kerjaan mendatangi Fiza ke sini. Ingat perkataanku. Aku tidak akan menikah atau bertunangan sebelum adikku yang cerewet ini bahagia. Aku mencepik mendengar penuturan dari lelaki berlesung pipi itu. Seketika hati ini serasa diremas pilu. Bagaimana mungkin Fiza bisa bahagia, Mas? Sementara harapan bahagia itu jika hidup Fiza bersama dengan Mas Dirga. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.